Selanjutnya kita masuk ke ini yang bagian ketiga. Di sini kita akan memasukkan data hasil dari wawancara FFQ atau semi kuantitatif FFQ. Nah, kan tadi di part sebelumnya kita sudah sebenarnya untuk bahan makanannya itu sudah dimasukkan, standar porsinya juga sudah diatur. Oh iya, tadi ada yang kelupaan, untuk yang standar porsi itu sebenarnya tidak harus menggunakan ini ya, kecil, sedang, besar, tapi teman-teman juga bisa menggunakan standar porsi berdasarkan ukuran rumah tangga, misalnya kayak sendok, terus kemudian berapa untuk satu sendoknya itu berapa gram dan lain sebagainya. Seperti untuk standar porsi yang sudah ada di itu apa sih namanya, mana tadi, change portion size. Nah, ini kalau yang misalnya di database yang default itu kan ada yang pakai sendok, terus ada yang pakai macam-macam sih, ini ada yang pakai mangkok, sendok, ada yang pakai besar, kecil, sedang, dan lain-lain. Intinya kan ini kalau misalnya kita mau masukin insert itu kan macam-macam kan, ukuran rumah tangganya, URT-nya itu macam-macam. Nah, ini sebenarnya sih bisa dipilih macam-macam dari ini. Cuma untuk yang kita latihan di sini kita pakai yang kecil, sedang, dan besar gitu aja ya, itu untuk memudahkan. Biasanya kalau yang sedang itu kan kayak yang jadi acuan rata-rata. Itu aja. Terus ya kita balik ke sini. Jadi kan kalau misalnya mengacu ke hasil yang tadi, list bahan makanannya teman-teman sudah masukin semua. Ini saya hanya sebagai contoh aja memasukkan beberapa. Nah, kemudian kita tinggal masukin frekuensinya. Nah, ini kalau misalnya tadi sempat ditutup ya berarti tinggal dibuka lagi filenya, tapi kalau enggak ya berarti langsung aja kita masuk ke baris yang ini, yang amount. Nah, ini yang baris ke amount, terus kemudian kita double klik ya. Ini kalau tanda kayak gini tuh biasanya double klik untuk yang amount, itu kan akan muncul seperti ini. Nah, ini sorry, saya harusnya kasih contohnya yang ini ya, yang ini. Nah, untuk yang tadi kita kan ngatur standar porsinya pakai yang portion little, big, sama middle. Nah, itu tinggal kita masukin hasil hasil wawancara itu tadi berapa. Misalnya saya untuk ini jeruk manis misalnya porsinya gede, tapi saya konsumsinya cuma weekly, misalnya dalam 1 minggu 3 kali gitu, udah langsung. Nah, ini jumlah yang di sini, ini otomatis Nutrisurvey akan menghitung ke dalam jumlah dalam 1 hari gitu. Kalau ini kan misalnya tadi tuh saya ngisinya porsinya middle itu 35, tapi dalam 1 pekan itu 3 kali, berarti kan 35 dikali 3 itu 105 kan. 105 itu kan untuk 1 minggu, berarti kalau untuk 1 hari berarti tinggal dibagi 7. Nah, itu hasilnya 17. Jadi ini reportnya langsung ke daily intake kayak gitu. Nah, untuk yang lain itu silakan tinggal diisi. Ini kebetulan saya kayak pakainya yang Amerika gitu sih, jadi mungkin bahasanya agak berbeda. Terus ini untuk yang mangga misalnya saya konsumsinya yang gede, terus harian cuma sekali gitu. Nah, ini terus kemudian untuk sayur bayam misalnya saya nggak terlalu suka, jadi porsinya kecil, weekly misalnya 1 minggu 4 kali. Nah, itu terus nanas porsinya kecil, weekly, terus cuma 2 kali gitu. Terus ini apa sih, daging ya, nih misalnya porsinya middle, monthly misalnya berapa ya anggap aja 2 kali deh. Terus kemudian ini ada lagi, ini saya cuma asal ngisi-ngisi ya. Nah, teman-teman silakan diisi sesuai dengan form FFQ nya. Terus misalnya untuk brokoli spoon daily misalnya ya sehari sekali aja deh. Apple fresh, grass can, cerita ya. Nah, anggap aja semuanya udah selesai ya. Nah, kalau misalnya udah selesai,
sorry ini tadi gimana sih. Nah ini udah berarti udah ya, untuk konsumsinya berarti udah. Jadi intinya setelah semua bahan makanan tersisa ya, ini tadi berarti kita sudah sampai ke poin 3 ya. Ulangi semua langkahnya sampai nggak ada bahan makanan yang di bagian amount-nya itu kosong. Nah kalau misalnya udah selesai, kita bisa klik save. Nah kemudian nah ini bisa dikasih nama sih, terserah macam-macam. Ini kebetulan kalau nggak salah saya udah ke save, namanya food frequency. Terus kemudian kita juga bisa melihat hasil analisisnya dengan cara klik report juga bisa. Mana report yang ini ya, yang bagian ini. Terus nanti akan masuk ke ini file Microsoft Word gini. Dan nanti akan dapat hasil seperti ini. Nah ini jadi ini kayak dalam satu hari sih analisis untuk satu harinya itu. Nah ini untuk recommended value ini sesuai dengan yang tadi sudah dicentang di bagian pojok itu ya, atas. Nah kalau teman-teman saya harapkan sudah ngatur sesuai dengan AKG. Kalau di sini saya emang di Nutrisurvey yang ini belum diatur sesuai AKG, jadi masih pakai itu. Nah ini presentase pemenuhannya seperti itu. Nah kemudian ya selain pakai itu juga bisa pakai Ctrl P atau bisa juga pakai ini calculation, terus kemudian print out of the current itu juga bisa. Sorry kenapa jadi ke close. Maaf ya, ini loadingnya agak lama. Nah selain itu sih sebenarnya bisa juga kita melihat hasilnya itu menggunakan berdasarkan ini apa sih namanya, ini gimana sih caranya mau close ini. Oke, nggak tahu deh. Nah ini udah, sorry ini laptop jarang dipakai jadi saya agak kagok makanya. Nah ini udah masuk ya tadi di praktikum yang terakhir. Nah ini jadi nah tadi kan udah sampai ini ya, jadi nanti silakan hasilnya ini disimpan untuk kemudian di upload ke Open Learning ya. Terus selain itu ini ada tambahan sih, hasil selain dilihat dalam bentuk analisis yang di file Microsoft Word tadi yang pakai klik report ini ya. Nah ini juga bisa, kok close lagi. Ya udah deh, saya boleh buka lagi karena nanti sedikit ngejelasin tentang tugasnya ya. Oh my god, not responding. Nah oke, udah responding lagi. Mau nambahin ini, selain hasil dalam bentuk Word, kita juga bisa menampilkan dalam bentuk ini, apa sih namanya yang ini ya, bar chart. Jadi nanti teman-teman klik chart yang ini, silakan itu nanti chart yang ini teman-teman klik clipboard itu buat ngopi sih, klik OK, lalu silakan di paste di file ini di bawahnya sini ya. Mana sih ya, misalnya sini di Ctrl V. Nah ini jadi nanti ininya juga kayak gini. Terus nanti untuk di laporan silahkan ditambahkan bagian sendiri yaitu pembahasan. Nah di sini teman-teman bisa membahas kira-kira asupan makanan harian berdasarkan hasil FFQ itu bagaimana analisisnya. Nah itu silakan nanti ya disusun itu sih sedetail mungkin ya. Itu aja berarti untuk praktikumnya. Oke, ini udah selesai ya. Ups. Nah itu berarti jangan lupa dikasih itu juga apa sih namanya, untuk yang responden kan respondennya masing-masing ya. Itu ditulis apa sih namanya, nama atau inisial juga boleh, terus usia,
nanti juga apa sih namanya, karena di sini kan sebenarnya kalau udah masukin AKG berarti sudah sesuai ya, untuk kebutuhan dan lain-lainnya, jadi ya sebenarnya nggak perlu untuk itu. Kemudian ini saya mau sedikit ngejelasin mengenai menu display option yang ada di sini. Ini kebetulan saya tulis juga deskripsinya di bagian sini. Ya, ini. Terus ini kan coba digeser ke sini lagi biar kelihatan catatannya. Nah, ini kalau ini buat ngeprint fungsinya sama tadi Ctrl P, ataupun yang pakai menu calculation terus print out of the current record itu fungsinya sama. Nah, ini kalau ini yang kayak total analisis, yang analisis secara umum aja. Nah, terus kemudian kalau yang ini persen itu apa sih namanya, average percent of recommendation itu berapa persen. Terus kemudian kalau FA itu food analysis. Nah, di sini untuk energi dan lain sebagainya itu berapa kayak gitu-gitu ya. Cuma sih sebenarnya menu ini jarang dipakai sih. Terus kemudian untuk MA meal analysis. Nah, ya ini juga ya silakan kayak ada energi jam berapa kalori dan lain-lain dalam satuan-satuan itu. Untuk NC itu ya nutrient content. Kenapa otomatis geser terus ya? Nah, ini berarti untuk nutrient content kayak yang lengkap gitu. Nah, kalau misalnya ada zat gizi yang apa nggak ada di itu, tadi udah dijelasin ya, tinggal masukin ekstra dan lain-lain. Kayaknya udah sih untuk yang praktikum ini. Jadi ya silakan nanti dikerjakan. Sorry, mana sih tadi?